Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofika Hadiantikur Rahman, NIM 2018-031. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai HKI atau hak kekayaan intelektual. Nah, yang pertama yang bakalan saya jelaskan yaitu pengertian HKI, yang kedua sifat-sifat HKI, yang ketiga tujuan adanya HKI, yang keempat prinsip-prinsip HKI, yang kelima jenis-jenis HKI, yaitu hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri. Nah, istilah tentang hak kekayaan intelektual atau HKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights atau IPR, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO Agreement Establishing the World Trade Organization. Nah, pengertian intellectual property right selanjutnya ditulis IPR adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian, IPR merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human rights. Nah, hak kekayaan intelektual HKI sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang dan atau kelompok orang ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta yang berwujud. Nah, HKI sendiri mempunyai dua sifat. Yang pertama, jangka waktu terbatas. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Nah, maksud dari jangka waktu terbatas yaitu apabila telah habis masa perlindungan hak cipta atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang, misalnya seperti hak merek. Yang kedua, bersifat eksklusif atau mutlak. Maksudnya, hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggan yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang hak HKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan atau apapun menggunakannya. Nah, tujuan HKI sendiri yang pertama mencegah adanya kemungkinan pelanggaran hak milik orang lain. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri Indonesia. Nah, prinsip HKI sendiri itu ada 4. Yang pertama, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual yang akan mendapatkan perlindungan dalam pemiliknya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang keempat, yaitu prinsip sosial. Prinsip sosial artinya hak yang diakui oleh hukum telah diberikan kepada individu sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Nah, jenis-jenis HKI sendiri itu ada 2. Yang pertama, hak cipta atau copyright. Yang kedua, hak kekayaan industri. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai hak cipta atau copyright. Hak cipta atau copyright adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari si pencipta. Nah, jangka waktu perlindungan hak cipta sendiri berlaku selama
pencipta hidup dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika pencipta lebih dari satu orang, maka hak tersebut diberikan selama hidup ditambah 50 tahun pencipta terakhir meninggal dunia. Hak cipta atas program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Yang kedua, ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini dibagi beberapa komponen. Yang pertama, yaitu hak paten. Hak paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk lama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Hal ini berdasarkan pasal 1 ayat UU tentang paten. Nah, pemegang hak paten sendiri merupakan inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten. Nah, inventor sendiri adalah orang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi atau temuan tersebut. Yang kedua yaitu merek atau trademark. Mereka adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Yang ketiga itu ada rahasia dagang atau trade secret. Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Unsur-unsur rahasia dagang atau trade secret sendiri adalah adanya informasi bisnis dan teknologi yang dirahasiakan, mempunyai nilai ekonomi, adanya upaya untuk menjaga kerahasiaan. Yang keempat, ada desain industri atau industrial design. Hak desain industri adalah hak eksekutif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Nah, pendesain sendiri adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Jangka waktu perlindungan dari hak desain ini diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Yang kelima yaitu tata letak sirkuit terpadu atau sirkuit layout. Desain tata letak adalah kreasi yang berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya, satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Perlindungan terhadap hak desain atau letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungannya adalah 10 tahun. Sama seperti hak desain industri. Nah, jika desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun, terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Nah, yang terakhir ada perlindungan varietas tanaman atau plant variety. Perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemeliharaan tanaman. Nah, PVT ini merupakan jawaban dari alternatif perlindungan terhadap tanaman yang diberikan oleh TRIPS. PVT diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau setelah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 4 tahun untuk tanaman tahunan. Sedangkan kriteria varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Sekian penjelasan dari saya mengenai hak kekayaan intelektual. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.